Bunda, kita sekarang masuk di bagian pasca observasi kelas nih ya Bunda ya, yang sudah Bunda lakukan tadi di dalam kelas. Kira-kira setelah ini apa yang ingin Bunda lakukan gitu dari hasil pembelajaran yang sudah dilakukan tadi? Kira-kira nanti ke depannya apa ya yang mau dilakukan tindak lanjutnya? Saat observasi di kelas tadi, saya juga sempat bertanya dengan Bunda bahwa pembelajaran yang dialaminya hari ini itu mereka mengatakan seru ya, berarti mereka suka dengan rancangan pembelajaran kita yang hari ini. Mungkin itu karena kebutuhan belajar mereka sudah terpenuhi, dan saya juga sangat merasakan tadi bahwa kelas itu hidup ya dengan pembelajaran diferensiasi yang sudah kita lakukan. Sepertinya tadi yang biasanya ada tuh, biasanya di belakang tuh yang laki-laki tuh tidur gitu kan, tapi nampaknya tadi justru dia yang malah aktif untuk ikut belajar. Jadi saya merasakan perubahan yang signifikan di dalam pengelolaan kelas hari ini dengan pembelajaran sebelum-sebelumnya, yang ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan tidak diferensiasi. Berarti terasa manfaatnya ya Bunda. Iya. Nah, yang menarik di situ sewaktu melakukan pembelajaran diferensiasi dan KSE ini, apa yang menarik untuk Bunda? Yang menariknya itu ya ketika kita sudah bisa memenuhi kebutuhan belajar anak itu suatu hal yang menarik. Sebetulnya menariknya di situ kita mengetahui karakteristik masing-masing dari peserta didik yang selama ini kita menganggap bahwa anak kita itu adalah sama. Ya, kita perlakukan sama dia di kelas, apakah itu jenis model kesiapan pembelajarannya, apakah itu jenis dia bakat dan minatnya, itu kita perlakukan sama, dan kita juga menuntut dengan hak yang sama. Nah, ketika kita sudah melakukan dia sesuai dengan bakat dan minat serta kesiapan belajarnya, ternyata hasilnya berbeda. Nah, itu yang sangat-sangat menarik. Artinya saya melihat juga tadi antusias mereka di dalam pembelajaran. Itu nampak sekali perbedaannya. Dari segi keantusiasan mereka. Iya. Nah, ya. Dari segi ininya juga pemahaman. Jadi artinya saya melihat tadi mereka justru lebih memahami dengan dengan pembelajaran seperti ini, ketika diselingi dengan adanya KSE, ketika diselingi dengan adanya praktek. Nah, mereka di situ nampaknya lebih memaknai pembelajaran itu. Oke, berarti berasa manfaatnya kan setelah menerapkan diferensiasi dan KSE ini. Walaupun ada lelahnya sih Bu Ines. Iya. Ada lelahnya karena mungkin ya kita belum terbiasa untuk menyiapkan, mengakomodir semua kebutuhan anak itu. Memang sangat-sangat luar biasa kita menyiapkan, karena kita harus membuatkan video, kita harus membuat PPT, kita harus menyajikan gambar. Itu memang luar biasa, tapi kan hal ini kita lakukan hanya sekali untuk di materi itu. Artinya yang materi hari ini udah kesiapan hari ini itu udah tersimpan untuk pembelajaran berikutnya gitu. Nah itu, tapi ya nggak apa-apa asal kita pembelajaran itu dirasakan oleh anak-anak, enjoy gitu kan. Ekstra ya. Iya, ekstra. Kerja yang ekstra untuk Sangat-sangat memenuhi kebutuhan murid tadi kan. Iya, sangat-sangat. Oke. Nah, jadi kira-kira dari pembelajaran hari ini, dari observasi kelas hari ini, sejauh apa kira-kira membantu Bunda untuk bisa mengimplementasikan pembelajaran di tahap ini? Saya rasa kalau untuk di observasi yang dilakukan hari ini itu sangat membantu ya, sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Dimana membantunya itu adalah ketika mereka saja tadi terheran-heran ya, ketika dikelompokkan berdasarkan ini, berdasarkan itu. Mereka sendiri tidak ngeh ketika dia dikelompokkan berdasarkan itu, padahal itu sudah pilihannya sendiri. Sebelum itu saya sudah membagikan angket dan mereka memilih sendiri itu gitu. Nah, jadi itulah yang membantu saya ketika mereka sudah dikelompokkan. Dan kelompok yang pertama itu tadi adalah untuk berdasarkan dengan kebutuhan belajarnya. Saya kelompokkan tadi itu kebutuhan belajarnya. Nah, kemudian di kelompok pada saat dia mengerjakan LKS yang di handout itu dikelompokkan dia berdasarkan sudah kompetensi yang dimilikinya. Anak yang gampang memahami, kemudian
yang sedang, kemudian yang agak lemah, makanya disatukan dia di dalam kelompok bisa saling berbagi. Dan saya lihat juga tadi di antara kelompok itu ada beberapa orang yang biasanya tidak mau ikut, tetapi tadi kayaknya terjun. Nah itu untuk membantu ke depan di dalam pembelajaran. Bisa memotivasi ke depannya ya Bunda ya. Iya, sangat-sangat nampaknya. Merancang pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid gitu kan. Tapi ya itu tadi, guru harus mau capek gitu kan. Ya harus mau capek. Sepertinya ya kalau kita ikuti yang ini tentu di awalnya saja yang capek. Ketika ya, kita sudah mungkin tak terbiasa ya. Nah itu satu. Nah yang kalau kita menyajikan atau untuk mengkotak-kotakkan anak berdasarkan kesiapan murid kan hanya sekali saja. Oh iya, pemetaan. Nah kan sekali saja, artinya kita sudah tahu nih si A dia modelnya seperti ini, si B modelnya seperti ini, kan kita sudah tahu. Nah tinggal kita lagi untuk memvariasikan kebutuhannya itu, melayani kebutuhannya itu. Nah di situ mungkin yang selama ini mungkin kita belum siap dengan berbagai macam video pembelajaran harus disediakan karena memang ada yang menagih. Kemarin juga ada, sebelum kita observasi hari ini itu ada, saya tanya juga dengan gimana maunya supaya ini mudah dipahami, kami mau video Bu, katanya gitu. Itu artinya kan mereka sudah menyatakan dia lebih memahami lewat video gitu. Karena memang basicnya mereka suka itu kan. Mungkin ya, dan anak sekarang kan mereka itu. anak kan lebih Iya. Nah makanya di awal tadi itu sebenarnya saya sudah pagi-pagi saya sudah share itu dengan anak-anak berupa PPT. Beda PPT, yang PPT saya kirim itu adalah PPT materi, memang yang saya tampilkan kan beda untuk kita lagi gitu kan. Nah, PPT kemudian handout sama video itu memang sudah ada di HP mereka masing-masing gitu. Tinggal ya ada beberapa orang yang belum buka, ada yang memang sudah memahami. Nah itu dia tadi. Tapi istilahnya semuanya ikut inilah nampaknya ya, ikut aktif lah secara keseluruhan. Iya, gitu. kalau yang tadi ya, yang meloncat tinggi tadi tuh Bu Ines, yang dia dapat skor tertinggi tadi tuh, itu biasanya tidur tuh. Iya, memang tidur dia asik. Asik tidur dia 2 kali aja kita ngomong dia dah Tidur? Iya. Dia galau. Dia udah galau ini. Ikut ada yang tidur tadi ya. Memang tidak ada karena memang mungkin dia merasa asik kan ikut berpartisipasi. Betul. Berarti muridnya memang nampak lebih aktif kan ketimbang gurunya yang hanya ceramah kan. Mereka lebih suka yang seperti itu kontennya berarti ya. Nah, kira-kira yang perlu diperbaiki untuk kedepannya Bunda? Pengelolaan waktu. Manajemen waktu ya. Ya tapi ini jelas karena kita baru mencoba tentu butuh waktu ya kan. Apapun itu saya rasa kalau namanya kita baru mencoba pasti butuh waktu. Artinya tadi kita kan terlewat tuh beberapa menit dari 2 kali 45. Nah, jadi mungkin ke depannya adalah pengelolaan waktu untuk, dan juga mungkin karena anak-anak belum terbiasa ketika dia dikelompokkan dia masih masih gitu-gitu ya kan. Kebingungan. Masih kebingungan. Ngapa pindah lagi ya gitu. Dan kemarin itu juga saya memang tidak terlalu sering melakukan pembelajaran berkelompok. Yang pertama ya kondisi sarana kami kemarin yang kurang tuh, alat-alatnya itu juga ekstra saya mencarinya karena memang tidak ada di labor gitu kan. Nah itu tadi, jadi ketika sudah ada ya itulah dia enak dia untuk ini. Jadi kalau udah terbiasa dia nanti pasti akan manajemen waktu pasti akan lebih pas lah ya sesuai dengan BP kayaknya. Kalau saya rasa kekurangan yang tadi cuma itulah manajemen waktu. Iya betul. Kalau dari segi diferensiasinya udah sangat-sangat terlihat, udah mengcover semua konten, proses belajarnya sangat terlihat ya dari pemetaan kebutuhan. Cuman tadi ada satu yang di situ di catatan itu harusnya memasukkan segitiga restitusi. Nah, tapi kita kan tidak ada, alhamdulillah tidak ada yang bermasalah. Iya, tuh tadi istilahnya ya tidak ada yang siswa yang perlu mendapatkan itu gitu jadinya kan. Iya, istilahnya tidak bisa terlihat kan segitiga restitusi. artinya iya kalau seandainya ada tadi yang tidur bisa kita langsung. Iya. Kalau ada yang tertidur. Dia apa tadi ya, kayaknya tadi terobsesi ya. Terobsesi udah kayak mana ya? Terikut terbawa suasana juga mungkin ya. Karena ya
Yang kemarin itu kalau ada yang tertentu itu Nah, langsung iya, saya tanya bisa dia tuh. kan. Kalau pas ada yang tertidur tadi di poin observasi itu ada membaca itu guru melakukan segitiga restitusi, tapi kalau tidak ada yang Bermasalah, bermasalah nah, gimana? Alhamdulillah tidak ada yang bermasalah. Ya kan? Jadi poin ini Jadi poinnya ya poin 3 aja di situ gitu kan. Kalau 4 pasti ya menyelesaikan kasus gitu sesuai dengan catatan yang ini, ada pertanyaan yang harus diajukan gitu Bunda. Kayak kita segitiga restitusi lah ya. Tapi ini kalau tidak ada ya di situ di dalamnya kan, jadi itu poinnya poin 3 aja gitu ya. Karena memang tidak ada gitu dilakukan segitiga restitusi. Kalau kayak gitu mau diadakan maunya ya. Iya, mau diadakan nanti lah waktunya lagi kan gitu kan, tapi memang harus natural aja gitu. Kadang-kadang kan kita bisa kalau di SD ini menemukan secara tidak langsung anak tuh ini ya berkasus gitu kan, yang ganggu kawan. Kadang-kadang kalau pas praktikum kayak Bunda tadi tuh misalnya dia main-main dengan ini ya, dengan serbuknya dia apa-apakannya mungkin dia dimainkan. Nah itu bisa sebenarnya. Tadi ada di situ tadi sebenarnya, cuma iya. mungkin Bu Ines tak terlihat. Iya ada yang satu tadi yang dia apa kan dalam dalam praktik tadi gini-ginikannya tadi. Ya. Itu ada saya ini kan tadi. Ada Bunda bilang tadi kan memang kan jangan dimain-mainkan serbuknya bisa. Cuman kalau ini kan dia tuntutannya karena mau pakai istilahnya pakai pertanyaan segitiga restitusi. Tapi ada gitu secara tidak langsung. Tapi tidak yang kasus kayak segitiga restitusi yang parah kali lah gitu. Nah, yang membutuhkan ini kan validasi kebutuhannya sebagainya kan, makanya ini buat 3 tadi sebenarnya ada kan, cuman tidak terlalu ke situ arahnya gitu. Oke. Jadi yang perlu diperbaiki kayaknya manajemen waktu aja ya Bunda ya. Sepertinya iya. Nah, kalau dari hasil pemantauan Bu Ines apa kira-kira waktu dari waktu itu dia sudah baca catatannya. Terakhir catatan khusus supervisor. Sudah soalnya boleh Bunda lihat itu catatannya. Nah, kalau Bunda bisa baca lah tulisannya. Nah, itu waktunya aja yang terlewat. Kalau dari semuanya kayaknya sudah pas lah. Sampai ke penilaian pun sudah lengkap di situ ya Bunda ya. Penilaiannya kalau dari asesmennya semuanya tercover semua. Iya, karena itu for learning, learning itu semuanya udah masuk dah. Nah, sama juga seperti yang ini manajemen waktunya aja kayaknya waktu kita di PI 3 kan itu juga kendala saya manajemen waktu karena penggunaan media satu. Karena media kami harus diangkut-angkut gitu. Itu kan menghabiskan waktu juga gitu kan. Nah, itu dia. Ya kayaknya itu aja ya, memang betul sama catatannya sama yang ini buat dan yang udah ini seharusnya kan waktunya udah selesai kan, jadi ini untuk anak kan. Kalau yang lainnya rasanya udah pas lah insya Allah kan, udah bisa udah memahami diferensiasi dan KSE-nya, udah diterapkan teknik stopnya tadi kan udah. Cuman kalau misalnya ke depannya lagi nanti bisa dimasukkan mindfulness mungkin selingi sedikit-sedikit. Kemarin itu ada juga ya kan? Itulah dia makanya saya pikir solusinya itu gimana supaya jangan terhanyut. Terhanyut pula gitu kan. Tadi sudah ada maka saya berhentikan. Tadi sudah ada saya lihat tuh yang orang-orang yang tertentu itu waktu saya kalau saya perpanjang lagi tarik nafas, dia sudah memejamkan mata, wajahnya sudah beda tadi, maka saya berhentikan. Ini dia Bunda ya memang punya emosi yang berlebih gitu kan daripada teman. Cuman di awal tadi karena saya sajikan emoticon tadi kayaknya yang sedih itu masalahnya yang aneh-aneh gitu kan, artinya tidak jiwanya ya tidak mungkin ada masalah luar gitu, kayaknya tidak gitu. Hal-hal itu yang dia sedih itu kayaknya tidak mengganggu proses pembelajaran. Ya dia tidak dapat ikan waktu mancing kayaknya kan tidak akan mengganggu proses pembelajaran. Makanya itu tadi artinya saya melihat secara keseluruhan tadi itu mereka siap untuk belajar. Siap untuk belajar dan Bunda sudah mengidentifikasi juga kesiapan mereka itu sudah terlihat. Makanya catatannya insya Allah bagus lah, tinggal di catatan tindak lanjut dan yang mau Bunda lakukan untuk kedepannya ya nanti bersama ya. Kita lanjutkan. Kayaknya sampai di sini dulu ya Bunda ya untuk pendampingan individu keempat. Jangan lupa videonya untuk dibawa ke Lokal Karira ya. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.